Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang suku Indian. Suku yang diyakini sebagai penduduk asli Amerika, sekaligus sedikit pembahasan tentang gimana negara Amerika bisa terbentuk. Dan ternyata terbentuknya negara Amerika termasuk sejarah yang paling kelam loh. Karena suku Indian sendiri yang merupakan natif Amerikan atau penduduk asli sana, mereka-mereka ini malah dijajah, tanah mereka diambil, diperbudak, bahkan yang seremnya lagi mereka dibantai sama bangsa pendatang, yaitu bangsa Eropa. Ya, gue rasa dari beberapa kalian juga udah pada tahu ya soal ini, karena udah bukan rahasia umum lagi kalau negara Amerika emang dibangun dari hasil kolonialisasi Eropa. Oke lah, untuk penjelasan lengkapnya langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy! Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, gue bahas dulu ya sedikit mengenai suku Indian. Kenapa mereka disebut Indian dan dari sejak kapan sih mereka menetap di benua Amerika? Nah, sebenarnya info pasti mengenai kapan dan dari mana suku ini datang dan netap di Amerika, ini nih tuh masih nggak jelas ya sampai sekarang. Tapi menurut Library of Congress, suku ini awalnya merupakan suku nomaden yang berasal dari Eurasia dan melakukan perjalanan ke Land Bridge, terus lanjut ke Siberia, Alaska, sampai akhirnya nyampe ke benua Amerika. Dan menurut para sejarawan, mereka udah ngelakuin aktivitas ini sejak 30.000 tahun yang lalu. Terus seiring waktu, mereka akhirnya mutusin untuk netap di benua Amerika selama generasi ke generasi. Nah, generasi penduduk awal inilah yang kemudian disebut generasi Paleo Amerika atau orang-orang yang pertama kali netap di benua Amerika. Dan pada zaman last glacial maksimum atau periode zaman es akhir, yaitu sekitar 18.000 atau 26.000 tahun yang lalu, benua Amerika kebelah jadi dua bagian, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, yang disebabkan permukaan air yang terus naik, yang juga ngebuat suku ini terpisah dan nyebar ke seluruh wilayah di sana. Nah, semenjak nyebar, menurut para sejarawan antropolog, setiap kelompok dari penduduk ini juga memperbarui struktur kelompoknya masing-masing, mulai dari budaya sampai bahasa, tergantung iklim dan wilayah yang mereka tempati. Nah, dari sinilah penduduk Paleo Amerika kemudian terbagi ke bermacam-macam suku, kayak Apache, Sioux, Creek, Cherokee, Navajo, Kiowa, Iroquois, Comanche, Lakota, Pueblo, Aztec, Inca, Mayan, Powhatan, Tarahumara, Mandan, dan lain-lain. Dan kemudian menjadi Native American atau penduduk asli Amerika. Lanjut ke masa era pra-Columbus, termasuk subdivisi periodenya, yaitu masa-masa sebelum bangsa Eropa masuk ke tanah Amerika. Ini nih tuh merupakan masa termakmur dan paling original dari bangsa Amerika. Karena menurut para sejarawan, di masa itu, setiap wilayah pasti punya suku, budaya, dan bahasa khasnya masing-masing. Dan setiap suku hidup dengan sangat harmonis, sesuai tradisinya masing-masing. Berarti ini mirip kayak kita juga lah ya, terbagi ke dalam banyak suku bangsa. Tapi kehidupan damai penduduk Paleo Amerika harus berakhir saat orang ini berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1493. Yap, siapa lagi kalau bukan Christopher Columbus, anjing pelacaknya para elit global pada saat itu. Di tahun itu, Columbus berhasil masuk dan berlabuh di lepas pantai Bahama dan ketemu sama penduduk asli sana untuk pertama kali. Nah, awalnya Columbus mikirnya dia ini ada di India. Dan pas dia ketemu sama penduduk asli sana, dia langsung nyebut orang-orang sana dengan sebutan Indian. Nah, dari sinilah kenapa penduduk asli Amerika disebut Indian. Dan orang-orang Indian ini juga awalnya seneng-seneng aja sama kedatangan Columbus. Bahkan mereka nyambut Columbus dengan meriah. Karena sebelumnya emang gak pernah ada orang asing datang ke wilayah mereka. Kecuali bangsa Viking. Itu pun udah lama banget, sekitar 500 tahun yang lalu. Dan sedikit fun fact, Columbus bukan orang Eropa pertama yang nyampe ke benua Amerika. Menurut BBC, History maupun sumber-sumber lain, bangsa Eropa yang pertama kali nyampe ke benua Amerika adalah bangsa Viking yang dipimpin oleh Leif Erikson. Ask any schoolchild which European first set foot in America and you'll probably get this answer.
It was Christopher Columbus in 1492. But this is not correct, for we now know that another great explorer achieved this historic feat some 500 years earlier. That explorer was a Viking called Leif Erikson. Nah, setelah 6 hari Columbus nyampe, dia mulai tuh mengeksplor wilayah-wilayah di sana. Sampai akhirnya dia sadar kalau dia ternyata bukan di India, tapi di suatu benua luas yang punya potensi besar buat dijadikan tempat tinggal baru buat bangsa-bangsa Eropa. Nah, karena itulah dia nyebut benua Amerika sebagai New World atau dunia baru dan mengklaim benua itu secara sepihak dengan cara menetapkan benua Amerika sebagai tanah milik Isabella dan Ferdinand of Spain, raja dan ratu yang saat itu menguasai Spanyol, sekaligus kerajaan yang mendanai semua perjalanan ekspedisinya. Aduh, tanah-tanah orang malah dia yang pecicilan. Beres dengan ekspedisinya, Columbus balik ke Eropa dan langsung tuh ngasih laporan kalau dia udah nemuin benua luas yang bagus dan cocok banget untuk dijadikan tempat tinggal baru untuk masyarakat Eropa. Dan dia juga bilang kalau benua yang dia temuin itu resmi milik kerajaan Spanyol. Ya udah, dari sini di sekitaran tahun 1513, bangsa Spanyol dalam skala besar langsung tuh datang ke Amerika. Beneran pindah mereka ke sana. Dan gak butuh waktu lama, beberapa bagian wilayah kayak pegunungan Appalachia, sungai Mississippi, Grand Canyon, dan Great Plains gak pakai misi Pak Bu, langsung tuh mereka jadiin wilayah koloni mereka. Nah, dari sinilah dimulainya mimpi buruk tanpa akhir untuk seluruh masyarakat asli Amerika. Mulai dari sini mereka benar-benar digerus habis-habisan. Tanah mereka diambil, dibantai, plus diperbudak. Ditambah di tahun 1540, Spanyol juga terus memperluas wilayahnya lewat orang-orang andalan mereka, kayak Hernando de Soto yang memperluas wilayah mereka ke kawasan Tenggara dan ngebantai suku Inca yang saat itu nolak tanahnya diambil. Terus Francisco Vanquez de Coronado yang masuk ke kawasan Arizona sampai ke Kansas dan berhasil merebut wilayah ini dari suku Pueblo pada tahun 1565 dan berhasil ngebangun pemukiman permanen Eropa pertama di sana, yang nantinya wilayah ini bakal dikenal sebagai Mexico atau Meksiko. Nah, yang mesti kita pahami di saat itu masyarakat pribumi bukannya nggak ngelawan ya, mereka justru mati-matian mempertahankan tanahnya. Tapi karena kekuatan militer bangsa Eropa pada saat itu tergolong maju, karena udah pakai senapan dan peralatan perang yang lumayan memadai, sedangkan penduduk asli masih pakai cara primitif kayak cuma ngandelin panah, pisau, dan lain-lain. Ya dari sini aja kita paham kan kalau perbedaan power mereka itu ya jelas jauh banget. Nah, itu tadi masih derita tahap awal yang dirasain sama pribumi. Puncaknya adalah saat 3 bangsa Eropa ini, yaitu kerajaan Inggris, Prancis, dan Belanda, juga ikut datang dan ngebangun koloni di sana. Inggris yang saat itu bersekutu sama Belanda mulai tuh ngebangun koloni pertama mereka di sepanjang pesisir timur Amerika. Gak beda sama Spanyol, Inggris juga gak kalah ngeri. Mereka gak segan-segan tuh ngebantai habis suku-suku pribumi cuma buat ngerebut wilayah. Selain itu, mereka juga ngebawa ratusan orang Afrika yang mereka ambil secara paksa buat dijadiin budak karena kurangnya tenaga kerja yang mereka punya. Nah, parahnya lagi, bangsa Eropa yang datang ini nggak cuma ngebawa itu doang, tapi segala jenis penyakit juga mereka bawa, yang ngebuat penderitaan penduduk asli sana makin parah. Banyak dari penduduk asli sana yang tewas karena penyakit variola, yaitu penyakit sejenis cacar yang disebabkan virus variola major. Dan ternyata penyakit ini nggak cuma nyerang pribumi doang, tapi nyerang mereka juga. Waktu Inggris nyoba memperluas koloninya ke kawasan Virginia, tepatnya di tahun 1585, mereka justru hampir nggak bisa bertahan. Pemukiman utama mereka, yaitu Jamestown, justru ancur-ancuran, dikarenakan masyarakatnya pada tewas, dilanda kelaparan maupun penyakit-penyakit yang mereka bawa, dan hampir narik seluruh koloninya dari Amerika. Tapi sayang, Inggris nggak nyerah gitu aja. Di tahun 1610-an, pemerintah mereka justru makin rutin tuh ngirim orang ke sana. Menurut National Experience History of United States, di posisi ini, Inggris malah rutin ngirim sekitar 50.000 narapidana setiap tahunnya ke sana buat dijadikan pekerja. Dari sini ya udah, Inggris pun bangkit dan mulai lagi tuh ngambilin wilayah pribumi. Sampai akhirnya mereka berhasil ngebangun koloni besar di 5 wilayah, yaitu Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Delaware, yang mereka sebut sebagai New England.
Ngelihat tingkah Inggris yang terus semena-mena, salah satu suku pribumi yang mendiami wilayah Virginia, yaitu Powhatan, berhasil meyakinkan beberapa suku untuk memberontak. Dan mereka kemudian membentuk konfederasi yang disebut Konfederasi Powhatan untuk melawan Inggris. Di tahun 1622, persatuan suku pribumi ini benar-benar ngamuk. Mereka berhasil ngebantai habis ratusan pemukiman Inggris termasuk Jamestown dan beberapa wilayah di New England. Dan hal ini nantinya akan dikenang sebagai salah satu pemberontakan terbesar yang pernah dilakukan pribumi untuk merebut kembali tanah mereka. Pemberontakan mereka antara lain ada pemberontakan Raja Philip yang terjadi di wilayah New England, dan yang paling besar terjadi di Virginia, yaitu pemberontakan Yamasee, yang mana pemberontakan ini memakan korban yang gila-gilaan. Tapi sayang usaha mereka gagal, dan Inggris kemudian berhasil menguasai seluruh wilayah mereka. Dari sini nasib masyarakat pribumi pun udah benar-benar di ujung tanduk. Udah gak ada pilihan lain mereka selain nurut sama Inggris. Dan dari sini juga Inggris yang udah semakin kuat dan juga semakin serakah mulai dah tuh ngambil wilayah yang dikuasai sama Belanda. Di tahun 1644 wilayah Belanda di Amerika makin lama makin kecil. Dan untuk melindungi wilayahnya ini akhirnya mereka mutusin beralih aliansi ke Spanyol. Belanda. Nah, lain lagi sama Prancis. Beda sama Inggris dan Spanyol yang pakai cara brutal. Sejak tahun 1534, Prancis masuk dengan sangat hati-hati. Saking hati-hatinya, mereka ngebangun koloni dengan cara beraliansi sama suku-suku pribumi. Alih-alih suatu saat, mereka akan ngebantu pribumi ngambil balik wilayah mereka dari tangan Inggris dan Spanyol. Sampai akhirnya mereka bisa ngebuat koloni besar di bagian utara Amerika. Tepatnya di wilayah Kanada dan Louisiana yang mereka namai New France dan bersaing ketat dengan Inggris. Di sepanjang tahun 1754 sampai 1763, Inggris dan Prancis terlibat dalam perang skala global yang berlangsung cukup lama yang dikenal sebagai Seven Years' War atau Perang 7 Tahun. Dan melibatkan banyak pihak, termasuk Spanyol yang saat itu menjadi aliansi Prancis. Perang yang berlangsung di Amerika, Prancis beraliansi sama suku-suku Indian dan juga Spanyol buat ngedepak Inggris. Tapi sayang, Inggris udah terlalu overpower. Dan pada saat perang ini berakhir bersamaan dengan disepakatinya Treaty of Paris atau Perjanjian Paris dan Inggris sebagai pemenang, Prancis dan Spanyol pun mau nggak mau harus nyerahin sebagian besar wilayahnya ke Inggris. Saat itu Prancis harus nyerahin wilayah Kanada ke Inggris dan Louisiana ke Spanyol, sedangkan Spanyol harus ngasih wilayah Florida ke Inggris. Dengan ini kekuatan Inggris pun makin gak kebendung dan pelan-pelan mulai menguasai hampir seluruh wilayah benua Amerika, termasuk sebagian besar wilayah Spanyol. Dan dari kemenangan dan perluasan wilayah ini, lahir 13 koloni yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Yang nantinya 13 koloni ini akan bersatu dan menjadi bangsa Amerika yang dikenal sebagai United States atau bangsa Amerika yang kita kenal seperti sekarang. Nah, 13 koloni ini kemudian diikat dengan berbagai macam kebijakan politik maupun ekonomi Inggris dan cuma nguntungin kerajaan Inggris, mulai dari kebijakan kepemilikan sumber daya, penetapan pajak yang sangat tinggi, sampai perdagangan, semuanya nguntungin Inggris doang. Sedangkan mereka cuma kayak dimanfaatin aja tanpa ada sedikit pun diberi keuntungan. Hal inilah yang kemudian ngebuat 13 koloni ini muak sama Inggris dan mulai mempersatukan diri sekaligus menyerukan perlawanan dengan semboyan join or die, bergabung atau mati. Hingga akhirnya persatuan mereka mengarah ke satu tujuan, yaitu revolusi. Di tahun 1770-an, Thomas Paine, tokoh revolusi Amerika, mulai nulis pamflet perlawanan ke kerajaan Inggris yang bertuliskan Common Sense, yaitu suatu pernyataan yang mengharuskan 13 koloni bersatu dan merdeka dari kerajaan Inggris. Mendengar hal ini, kerajaan Inggris pun gak tinggal diam dong. Mereka langsung tuh ngirim pasukan skala besar untuk menghentikan revolusi ini, dan perang besar pun terjadi. Di tahun 1775, di bawah komando George Washington, tahu ya ini orang siapa, Amerika berhasil ngambil sebagian wilayah California dari tangan Inggris dan membuat Perancis bersedia bersekutu dengan Amerika. Nah, walaupun kekuatan Amerika sekarang tergolong cukup kuat, tapi sepanjang revolusi ini mereka juga banyak mengalami kekalahan.
Sampai akhirnya pasukan Amerika yang lagi-lagi dipimpin sama George Washington berhasil meratakan sebagian besar pasukan Inggris dan ngerebut wilayah Yorktown di Virginia pada tahun 1775. Dan di sini Inggris pun udah nggak berkutik lagi. Mau nggak mau mereka harus mengakui kekalahan. Di dalam Second Continental Congress atau Kongres Kontinental kedua yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika resmi mendeklarasi kemerdekaannya sekaligus lahir sebagai negara independen yang berasas republik dan George Washington sebagai presiden pertamanya. Nah, bukannya ikut merdeka, kehidupan masyarakat pribumi ternyata semakin menderita. Makin parah kehidupan mereka setelah Amerika merdeka. Gimana enggak? Hak-hak mereka dicabut. Tanah-tanah mereka diambil, budaya mereka dihapus, dan yang parahnya lagi, mereka diasingkan ke wilayah reservasi atau yang lebih dikenal sebagai Indian Reservation yang dikhususkan untuk pengasingan suku-suku Indian. Dan yang ngeselinnya lagi, wilayah reservasi ini sifatnya resmi karena disahkan langsung oleh Presiden ke-7 Amerika yaitu Andrew Jackson dalam undang-undang khusus mengenai pengasingan mereka pada tanggal 28 Mei 1830. Dan hal ini kemudian diabadikan ke dalam kisah Trail of Tears atau jejak air mata yang mengisahkan betapa sedihnya kehidupan suku-suku Indian pada saat itu. Nah, ini kalian boleh nih nyari Trail of Tears ini di Google. Banyak tuh artikelnya dan ini asli sedih banget. Reservation. Damnation. Prison. It's like where we're trapped. Ooh, sad. Poor. Sebenarnya suku-suku pribumi ini bisa-bisa aja diterima di Amerika, asalkan mereka mau mengakui dan mau berasimilasi, ngebuang budaya mereka dan menghentikan pemberontakan. Tapi kebanyakan mereka nolak, karena ya siapa juga yang mau tanah dan hak-haknya diambil. Nah, karena inilah akhirnya banyak suku-suku Indian yang nasibnya berakhir tragis, karena dibantai bahkan digenosida sama bangsa pendatang. Selain itu, nasib orang-orang kulit hitam juga gak kalah sengsara. Gak jauh beda nasib mereka sama suku-suku Indian. Orang-orang kulit hitam ini juga diperbudak sama orang-orang kulit putih. Dan parahnya, aktivitas perbudakan ini legal pada saat itu. Makanya gak heran kalau keberadaan orang-orang kulit hitam sampai sekarang masih jadi sarana diskriminasi di sana. Sampai akhirnya mereka diselamatkan oleh gerakan abolisionisme, yaitu gerakan penghapusan perbudakan di seluruh Amerika. Dan pada saat Abraham Lincoln resmi menjadi Presiden Amerika yang ke-16 di tahun 1860 dan menerapkan Undang-Undang Kesetaraan Hak, segala jenis perbudakan di Amerika resmi dihapus. Tapi walaupun undang-undang ini sifatnya resmi karena dibuat langsung oleh presiden, undang-undang ini nggak sepenuhnya nolong pribumi loh. Di tahun 1890, pembantaian besar-besaran kembali terjadi di wilayah Dakota yang dinamakan peristiwa Wounded Knee, di mana para bangsa pendatang ngebantai suku Lakota cuma gegara penolakan budaya tari mereka, yaitu Ghost Dance, yang dianggap sebagai ancaman serta aksi pemberontakan, dan menewaskan seenggaknya 150 orang suku Lakota. Nah, setelah banyaknya peristiwa pembantaian yang dilakukan bangsa pendatang terhadap pribumi, cerita gimana mereka akhirnya bisa hidup berdampingan itu sampai sekarang masih simpang siur juga ya, karena nggak ada penjelasan pasti mengenai hal ini. Tapi menurut histori, bangsa pribumi yang terus terdesak, sebagian besar akhirnya mau menerima semua kebijakan yang dibuat bangsa pendatang. Dan akhirnya mereka mau hidup berdampingan. Walaupun sebagian lagi lebih milih hidup terasing di daerah-daerah terpencil. Sedikit info tambahan, sampai sekarang suku-suku Indian ini benci banget sama Christopher Columbus. Karena menurut mereka, Columbus inilah dalang dari semua derita mereka. Christopher Columbus. Evil. Pure evil. Invader. He got lost coming here, and he's the one that named us Indians because he thought he was in India. So he's not a good figure to the native community. Fuck him. Yeah, Columbus. Christopher Columbus. So, itulah dia tadi sedikit sejarah mengenai terbentuknya negara Amerika dan gimana suku-suku Indian yang merupakan pribumi asli
bisa terusir dari tanah mereka sendiri. Gimana menurut kalian? Silahkan diskusi dengan sehat di kolom komentar. Kalau gua sendiri ini sedih sih, banget malahan. Dijajah dan terusir dari tanah sendiri. Kita yang dijajah 2 negara aja deritanya nggak karu-karuan. Lah ini malah dijajah sama 4 negara sekaligus. Apa nggak banget itu deritanya? So ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video.